Ukasyah bin Mihsan merupakan sahabat Nabi Muhammad keturunan Bani Asadi. Ukasyah sering dipanggil dengan Abu Mihsan, yang artinya seorang pejuang dan pahlawan Islam sejati. Ia memiliki cita-cita untuk syahid. Rasulullah pernah mengatakan bahwa Ukasyah akan masuk surga tanpa melalui hisab. Imran pun menanyakan riwayat itu kepada Said bin Jabir. Ia berkata, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Diperlihatkan kepadaku umat Omid terdahulu. Aku melihat 1 dan 2 orang nabi lewat, diikuti kaumnya masing-masing. Sementara seorang nabi lainnya tidak diikuti siapapun. Kemudian awan yang sangat hitam menutupi langit di atasku. Aku bertanya, apa ini? Dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Dan dikatakan lagi, lihatlah ke arah ufuk. Ternyata langit tertutup awan hitam. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke sini. Dan di ufuk langit, ternyata awan hitam benar-benar menutupi langit. Dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu dan akan masuk surga dari mereka 70.000 orang tanpa hisab. Mereka berkata, kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Berarti mereka yang dimaksudkan dalam sabda beliau adalah kita. Atau mungkin anak-anak kita yang lahir dalam Islam. Sementara kita dilahirkan pada masa jahiliyah. Rasulullah yang mendengar perbincangan mereka pun bersabda, mereka adalah orang yang tidak mendengar hal buruk, tidak berputus asa, tidak terburu-buru, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ukasyah bertanya, apakah aku termasuk dalam kelompok mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, benar. Ukasyah mengikuti berbagai peperangan bersama Rasulullah. Ia tidak pernah takut dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Bahkan, Rasulullah menunjuk bahwa Ukasyah adalah prajurit berkuda Arab yang tangguh. Ukasyah rajin menghadiri majelis Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Ukasyah juga pernah mengikuti perang kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Suatu ketika, pasukan kecil itu istirahat di sebuah kebun kurma. Tiba-tiba, mereka melihat rombongan dagang milik Quraisy yang membawa bahan makanan dan barang dagangan lainnya. Kemudian dengan dandanan seperti hantu, Ukasyah dan para sahabatnya menakut-nakuti kaum Quraisy tersebut. Kaum Quraisy yang ketakutan pun ditawan, dan salah satu dari mereka dibunuh. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab. Setelah Rasulullah mengetahui kejadian itu, beliau berkata, aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram. Rasulullah juga tidak mau menerima barang rampasan dan para tawanan itu. Hal tersebut membuat Ukasyah dan para sahabat mendapat celaan dari seluruh kaum muslim. Namun, celaan tersebut berakhir ketika Rasulullah mau menerima rampasan tersebut. Selain perang kecil tersebut, Ukasyah juga mengikuti perang Badar. Ukasyah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam berperang. Ukasyah berperang dengan tangkas dan penuh semangat hingga pedangnya patah. Ketika Rasulullah memberinya sebatang kayu, kayu itu berubah menjadi pedang putih yang sangat mematikan saat dipegang oleh Ukasyah. Dengan pedang itu, Ukasyah bertempur dengan semangat yang penuh hingga akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim. Tidak hanya perang Badar, pedang yang diberi nama Al-On, yang berarti pertolongan itu digunakan Ukasyah dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah. Saat surat An-Nasyr diturunkan, dan surat ini menandai wafat Rasulullah. Dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan, demikian penafsiran sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di era sahabat, tentang surah An-Nasyr ini. Jabir bin Abdillah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah berkata, wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah. Jibril mengatakan, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu, dan kamu merasa ridho. Rasulullah lantas memerintahkan Bilal agar memanggil orang-orang untuk melaksanakan berkumpul di masjid. Kaum muslim segera berdatangan ke Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Dari atas mimbar beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan khotbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. Wahai manusia, Nabi model apa aku ini bagi kalian? Para sahabat menjawab, semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi lainnya. Nabi berkata, wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu.
tidak seorang pun berdiri. Rasulullah lantas mengulangi ucapannya itu, dan tidak seorang pun yang berdiri. Rasulullah mengulangi kata-kata itu untuk ketiga kalinya. Wahai kaum muslim, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi, tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu, sebelum aku dibalas pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba ada seorang kakek berdiri. Kakek itu melangkah melewati barisan jamaah, hingga ia sampai di hadapan Rasulullah. Kakek itu bernama Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah lantas berkata, "Demi ayah dan ibuku, andai engkau tidak mengucapkan kalimat itu sampai 3 kali, pasti aku tidak akan maju. Dulu, aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai, dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untumu berjalan sejajar. Aku turun dari unta, mendekatimu karena aku ingin mencium pahamu. Namun, tiba-tiba engkau mengangkat pecut, dan pecut itu mengenai perutku. Aku tidak tahu, apakah kejadian itu engkau sengaja, atau engkau ingin memecut unta." Rasulullah langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan memecutmu dengan sengaja. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah, dan ambilkan pecut yang tergantung." Bilal langsung berangkat menuju rumah Fatimah. Tangan Bilal menepuk kepala sambil teriak histeris. Luar biasa. Ini utusan Allah meminta dirinya untuk dikisas, dibalas. Sampai di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, ambilkan pecut yang tergantung itu. Serahkan kepadaku." Fatimah bertanya, "Wahai Bilal, apa yang akan dilakukan ayahku dengan pecut ini? Bukan hari ini adalah hari haji, bukan hari perang." Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, kamu pasti tahu akhlak ayahmu. Beliau menitipkan satu agama. Beliau akan meninggalkan dunia ini. Dan beliau memberikan kesempatan pada siapapun untuk membalas kisah kesalahannya." Fatimah lantas berkata, "Wahai Bilal, siapa orang yang tega menuntut balas kisah dari Rasulullah? Katakanlah kepada Hasan dan Husain, agar keduanya saja yang menerima pembalasan itu. Sebagai pengganti, Rasulullah minta orang itu membalas melakukan kisah kepada Hasan dan Husain, dan jangan membalas Rasulullah." Bilal kembali ke masjid dan menyerahkan pecut itu kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menyerahkan pecut itu kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar segera berdiri dan berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, balaslah kepada kami berdua. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah." Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Diamlah kalian berdua." Wahai Abu Bakar dan Umar, Allah tahu ketinggian derajat kalian berdua. Ali pun berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, sepanjang hidupku, aku selalu bersama Rasulullah. Sungguh aku tidak tega melihat Rasulullah dipecut. Ini badanku, balaslah. Pecutlah aku 100 kali. Jangan kau balas Rasulullah." Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah. Allah tahu derajatmu dan niat baikmu." Selanjutnya Hasan dan Husain juga berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, engkau kan tahu bahwa kami adalah darah daging Rasulullah. Engkau membalas kepada kami sama dengan engkau membalas Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Duduklah, buah hatiku. Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian." Rasulullah kemudian berkata kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, silakan, pecutlah aku." "Wahai Rasulullah, ketika engkau memecut perutku, perutku dalam keadaan terbuka," kata Ukasyah. Rasulullah langsung menyingkap pakaian hingga perutnya terbuka. Jamaah semakin histeris melihat pemandangan itu. Mereka menangis menjadi-jadi. Mereka menegur Ukasyah, "Apakah engkau betel-betel akan memecut Rasulullah, wahai Ukasyah?" Ukasyah lantas melihat perut Rasulullah dan dia tak kuasa menahan diri. Langsung merangsek tubuh Rasulullah dan menciumi perutnya. "Demi ayah dan ibuku, siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu?" "Wahai Rasulullah," ujar Ukasyah. Rasulullah berkata, "Lantas katakanlah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" "Ukasyah, sungguh aku telah memaafkanmu karena aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Rasulullah berkata, "Siapa yang ingin melihat temanku di surga nanti, lihatlah kakek ini." Kaum muslim langsung berdiri mengerubungi Ukasyah dan menciumi keningnya. Mereka berkata kepada Ukasyah, "Alangkah beruntungnya kamu, alangkah beruntungnya kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, berdampingan dengan Rasulullah di surga." Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah jatuh sakit selama 18 hari. Tepat pada hari Senin, Rasulullah wafat, meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Ia dijamin masuk surga, bahkan pasti berada di tempat paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah.
Namun, beliau begitu hati-hatinya terhadap manusia. Ia tidak ingin meninggalkan dunia ini, sementara masih ada orang yang sakit hati kepadanya. Beliau minta dibalas di Qisas, agar dirinya tidak dibalas di akhirat. Ukasyah selalu ikut serta dalam peperangan melawan musuh Allah pada 11 Hijriah. Ukasyah turut serta memerangi orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu pasukan Khalid bin Al-Walid. Ukasyah dan Sabit bin Arkam diutus untuk memati-mati dan mencari kelemahan musuh. Namun dua musuh yang bernama Tulaihah dan Salamah mengetahui kedatangan mereka dan bertanya maksud kedatangan mereka. Salamah langsung membunuh Sabit, sedangkan Tulaihah kesulitan menjatuhkan Ukasyah. Hingga akhirnya, Ukasyah pun wafat karena sabetan pedang dan tusukan tombak musuh. Khalid pun mengambil keputusan untuk menyerang musuh, karena tak kunjung mendapat laporan dari Ukasyah dan Sabit saat memasuki wilayah musuh. Pasukan Khalid menemukan jenazah Ukasyah dan Sabit. Melihat jenazah dua sahabat dibunuh musuh, kaum muslim semakin bergelora untuk berperang. Mereka berjalan lebih cepat karena ingin segera bertemu musuh. Demikianlah akhir perjalanan hidup Ukasyah bin Mihsyan. Ukasyah akhirnya mendapatkan kesyahidan seperti yang dicita-citakannya.